Dengan ini termasuk banyak fisohihi di dalam kitab-kitab sahih masyhuratun itu masyhur. Satu bab lagi, babul hasi alal musyawarati, ini bab menerangkan anjuran untuk musyawarah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kamu terhadap mereka di dalam melakukan satu urusan. Surah Ali Imran ayat 159. Wal ahadisu sahihatu, dan hadis-hadis sahihnya bizalika tentang hal itu kasiratun masyhuratun banyak. Jadi musyawarah, Indonesia itu termasuk negara yang berdasarkan musyawarah. Bagus, sebab Pancasila sila yang keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hebat Indonesia itu, ya masya Allah, istimewa itu. Ya makanya Pancasila kan ya dicetuskan oleh para ulama-ulama. Ya, ulama-ulama itu ya, dari 9 manusia tokoh-tokoh itu 8 orang ulama. Hanya 1 yang bukan ya muslim. Nah, seperti itu. Ya, jadi artinya musyawarah ini ada di dalam negara kita. Dan ini perintah Allah, wasawirhum fil amri. Ya, wasawirhum fil amri. Watugni hazil ayatul karimatu, dan terkaya ayat yang mulia ini an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Fa innahu iza amarallah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya apabila Allah memerintahkan fi kitabihi, dalam kitabnya, nasson jalian, satu nas yang agung, nabaha, maka mengingatkan siapa Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, akan nabinya sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati, dengan musyawarah, ma'a annahu akmalul khalqi, bahwasanya itu merupakan satu ya akhlak yang sangat mulia. Pamazzannu bi ghairi, maka bagaimana sangkaan terhadap yang lainnya. Wa lam, ketahuilah, annahu yustahabbu, disunnahkan, liman hamma, bagi orang-orang yang punya keinginan, bi amrin, terhadap sesegala urusan, ayyusawira fihi, dia musyawarah. Musyawarahnya kepada siapa? Man yasiku bidinihi, orang yang dianggap dipercaya dengan agamanya. Ya, musyawarah ya kepada orang-orang dianggap kuat agamanya, wa khibratihi, dan pengalamannya, wa hazkihi, dan kecerdasannya, wa nasihati, dan nasihatnya, wa waraihi, dan waroknya, wa syafaqati, dan kasih sayangnya. Itu orang yang perlu diajak musyawarah itu yang begitu-begitu tuh. Ya, kita ajak musyawarah. Siapa dia? Ya, karena dia kuat agamanya, dia termasuk yang punya pengalaman. Ajak musyawarah. Dia termasuk orang yang cerdas, ya, atau dia orang yang banyak memberikan nasihat, ya, atau dia warok, orang warok, atau yang punya kasih sayang. Nah, kita ajak tuh musyawarah di dalam menentukan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Wa yustahabu ayyusyawira, dan disunahkan dia bermusyawarah jamaatan bisifatil mazkurati, secara jamaah dengan sifat yang sudah disebutkan. Bukan satu tuh, ada beberapa yang dihadirkan dari segi unsur ini, tokoh ini, orang yang punya keahlian ini, diajaklah musyawarah ya sama-sama. Wa yastaksiru minhum, dia perbanyak daripada mereka. Semakin banyak tokoh yang didatangkan semakin bagus. Ya, wa yu'arrifuhum maksudahu, dan dia informasikan kepada mereka terkait tujuannya, min zalikal amri, dari persoalan tersebut. Wa yubayyinu lahum ma fihi min maslahatin, dan dia jelaskan terhadap mereka terhadap sesuatu yang di dalamnya ada maslahatnya, wa mafsadatin, dan ada mafsadahnya. Sebab kita setiap kali mau melakukan suatu persoalan pasti ada di situ maslahat, ada mafsadah, sehingga perlu dimusyawarahkan. Minta saran-sarannya, ini bagaimana, ini bagaimana. Ya, pasti dalam urusan itu ada maslahat, ada mafsadat. Nah, supaya kita lebih mengecilkan mafsadatnya, gitu. Jadi nggak ada yang kagak ada mafsadatnya. Mau melakukan apa saja pasti di situ ada maslahat, ada mafsadat. Sehingga perlu dimusyawarahkan. Nah, kalau dari musyawarahkan, insya Allah bisa memperkecil dari hal-hal yang bisa memunculkan mafsadat. In alima syai'an zalika, ya jika dia tahu sesuatu min zalika, dari hal itu. Wa yata'akadul amru bil musyawarati, dan sangat ditekankan urusan-urusan itu dengan musyawarah fi haqqi ulatil umuril amati, apalagi dalam masalah keumatan. Ya, haqqi ulatil umuril tu amat tuh keumatan tuh, kasultan, seperti kerajaan, wal qadi, ya qadi hukum, ya wa nahwihima, dan seumpamanya.
Wal ahaditsus shahihatu bermula hadis-hadis sahih fi musyawarati Umar ibn Khattab terkait tentang musyawarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ashabahu kepada sahabat-sahabatnya warujuihi ila aqwalim dan dikembalikan ucapan mereka kasiratun masyhuratun. Jadi bagaimana musyawarah para sahabat-sahabat ya itu banyak sekali hadis-hadisnya. Summa faidatul musyawarati kemudian faidah musyawarah al qaula minal mustasyari yaitu dia bisa mengambil dari mustasyar. Mustasyar itu kalau kata kita penasehat. Ya, itu. Jadi ada badan mustasyar. Jadi mustasyar itu ya badan penasehat. Ya, jadi kita bisa ngambil manfaat ucapan-ucapan dari badan penasehat. Iza kana bisifatil mazkurati apabila ada dengan sifat yang sudah disebutkan. Walam tazharil mafsadatu fima asyara dan tidak muncul kemafsadatan kerusakan pada apa yang sudah diisyaratkan bihi dengannya. Wa alal mustasyari bazlul wus'i dan bagi penasehat itu bazlul wus'i dia harus mencurahkan kemampuannya pin nasihati dalam memberikan nasihat. Wa i'malul fikri dan mengamalkan seluruh pikirannya fi zalika dalam masalah itu. Ya, jadi ya mustasyar ini punya satu tugas yang sangat besar. Apa tugasnya mustasyar? Bazlul wus'i bin nasihah wa i'malul fikri fi zalik. Jadi dia mencurahkan seluruh kemampuannya di dalam memberikan nasihat dan dia bisa mengamalkan ya ide-ide pikirannya fi zalika terkait tentang hal itu. Faqad rawaina fi sahihi Muslimin maka sungguh kami telah meriwayatkan dalam sahih Muslim an Tamim ad-Dari ya daripada riwayat Imam Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihatu kata Nabi agama itu isinya nasihat. Ya, jadi agama itu isinya nasihat. Ketika kita memeluk agama berarti ya kita ini adalah menjadi nasihat juga. Ya, nasihat buat diri kita, ya nasihat buat orang lain. Nah, kemudian Rasulullah ketika bilang ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Kalau mereka para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah? Agama itu nasihat buat siapa ya Rasulullah?" Qala lillahi, satu untuk Allah, wa kitabi untuk kitabnya Al-Qur'an. Wa rasulihi dan untuk rasulnya, wa a'immatil muslimin dan untuk umat Islam yang secara a'immah tokoh-tokohnya, wa amatihim dan juga umumnya masyarakat umum muslim semuanya. Nah itu jadi nasihat buat Allah, buat Al-Quran, buat Rasul, buat tokoh-tokoh orang Islam dan umumnya umat Islam. Jadi semua menyeluruh. Itu yang disebut dengan ad-dinun nasihah. Agama itu isinya nasihat. Warawaina fi sunani Abi Daud dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, wan Nasai dan Imam Nasai, wa Ibnu Majah dan kitab Sunan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, riwayat ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mustasyaru mu'tamanun, penasihat itu adalah orang yang dikasih amanah, yang harus percaya. Nah nanti baru babul hasi ala tibil kalam. Cukup saya kira Bapak Ibu ya pengajian Ramadan kita di tahun ini. Ya mudah-mudahan ya ini tinggal sedikit lagi. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur sehingga kita bisa menghatamkan ini kitab. Ya kalau di Lirboyo itu Pak ya kitab Al-Azkar dijadikan satu kebiasaan. Jadi Bapak Kiai Haji Anwar Mansur itu setiap Ramadan pasti bacanya kitab Al-Azkar. Nanti ketemu Ramadan lagi dibaca Al-Azkar. Nanti kalau ketemu Ramadan lagi dibaca Al-Azkar. Nah begitu. Jadi ada tuh memang ya beberapa ulama, beberapa kiai yang menjadikan satu wiridan. Ada yang baca Ihya terus. Setiap Ramadan bacanya Ihya. Ada yang baca Sahih Bukhari. Setiap Ramadan baca Sahih Bukhari. Ada yang baca Sahih Muslim. Baca Sahih Muslim. Ada yang baca
kitab yang lainnya itu dijadikan wiridan. Nah, seperti itu. Ada yang baca Ta'limul Muta'alim, setiap Ramadan bacanya Ta'limul Muta'alim. Nah, ada yang baca Kifayatul Akhyar, tiap Ramadan baca Kifayatul Akhyar. Nah, seperti itu. Jadi ya ini adalah ya salah satu kitab yang menjadi rujukan. Ya, rujukan. Sangat penting sekali kitab Al-Azhar. Makanya dulu di awal saya bilang, ya kalau bisa nih kita nih punya kitab di rumah, biar punya kitab Al-Azhar. Kalau kagak punya, jual rumah beli kitab. Ya. Jadi dalam satu makalah bilang biiddar wastaril azkar. Jual rumah, beli kitab Al-Azhar. Tuh. Jadi mau beli kitab kagak punya duit sampai jual rumah. Ya. Tapi kan kagak mungkin. Oh, rumah pakai jual rumah mau beli kitab doang ya. Nah, jadi artinya ini begitu penting. Kitab Al-Azhar biar ada di rumah kita. Biar ada di rumah kita. Sebab ini doa harian kita ada semuanya di sini. Ya, tinggal kita buka, kita baca. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nah, dari hari pertama sampai hari ini, ya tanggal 26 Ramadan, mudah-mudahan apa yang kita kaji selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya satu doang, Bapak. Ya, karena dulu saya ingat orang tua saya, orang tua kita, guru kita, setiap habis sholat subuh dia membiasakan pengajian Ramadan. Nah, makanya saya niat bismillah, selama orang tua saya kagak ada, selama saya masih bisa dan mampu, saya akan melanjutkan thariqah orang tua saya, yaitu setiap Ramadan dari mulai tanggal 1 sampai disesuaikan waktunya kita ya hentikan pengajian tersebut. Dan alhamdulillah udah 24 tahun berarti. Sebab orang tua saya meninggalkan tahun 2020. Nah, ini sekarang udah tahun 2024. Berarti 24 tahun alhamdulillah di At-Thahiri masih lanjut. Setelah ya orang tua saya meninggal dunia, tetap kita nih jamaah ya terus ya istiqomah. Nah, saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan keistiqomahan kita Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan menjadi satu nilai yang nanti kita akan ya berikan ya buat ya orang-orang tua kita. Kita mohon sama Allah, ya Allah nih saya ya sudah menjalankan ya melaksanakan thariqah orang tua saya, yaitu setiap Ramadan habis sholat subuh terus kita bisa laksanakan. Nah, ini nilainya cukup besar, Bapak. Ya, nah mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita dikasih sehat, panjang umur, sehingga tahun lagi kita bisa kembali untuk hadir di majlis Ramadan At-Thahiri setiap habis subuh. Niatnya satu, hanya ingin melanjutkan thariqah orang tua kita. Mudah-mudahan aja dengan sebab kita niat begitu, Allah catat menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita baca Fatihah. Pertama kita tujukan buat pengarang kitab ini, yaitu ya pengarang kitab Syekh Imam An-Nawawi Al-Hafiz ya Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharafud An-Nawawi. Ya, kemudian juga buat guru kita Walid Ki Haji Asnawi Thohir ya beserta usul dan furu'nya, dan semua guru-guru kita yang setiap sholat subuh saya selalu bacakan tuh Al-Fatihahnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan dari guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, bisa melanjutkan thariqah orang tua kita, dan bahkan menjadi tokoh-tokoh penerus daripada orang-orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita yang sedang belajar, ya, yang sedang mondok, yang sedang ya melakukan studinya di mana saja, di sekolah kah, ya di universitas kah,
di pondok pesantren kah? Mudah-mudahan kita doakan semoga mereka semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan bisa berguna buat dirinya, buat keluarganya, dan buat masyarakat luas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kemudian yang kedua kita baca Fatihah, kita hadiahkan buat orang tua kita masing-masing. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia kita doakan ya mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya buat mereka semuanya. Orang tua kita yang masih ada mudah-mudahan selalu dikasih sehat ya, dikasih panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. واستر لنا العورات
Iya.